Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan menyampaikan materi tentang Sistem Keamanan Informasi. Yang pertama, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Mbak Pravita Sri Esanti, yang kedua saya sendiri, Linda Lestari, yang ketiga Mas Diki Putra Anugriyah. Baik, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan tentang pengertian dan tujuan Sistem Keamanan Informasi. Yang pertama, pengertian dari keamanan informasi. Adapun keamanan sistem adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengamankan sebuah komputer dari gangguan dan ancaman yang dapat membahayakan. Dalam hal ini, yang diganggu atau diancam adalah keamanan data, informasi, dan juga pelaku sistem ataupun user. Untuk dari pengertian dari keamanan informasi merupakan perlindungan informasi dari berbagai ancaman dan gangguan untuk menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi tingkat risiko bisnis, dan meningkatkan return of investment ataupun ROI, serta peluang bisnis. Adapun tujuan dari sistem keamanan informasi ada 4 hal. Yang pertama yaitu kerahasiaan, yang kedua yaitu ketersediaan, yang ketiga yaitu menjamin integritas, dan yang keempat pengguna yang sah. Adapun dari kerahasiaan merupakan informasi pada sistem komputer terjamin kerahasiaannya hanya dapat diakses oleh orang yang telah diotorisasi. Keutuhan serta konsistensi data pada sistem tersebut tetap terjaga. Pengertian dari ketersediaan atau availability merupakan menjamin pengguna yang sah untuk selalu dapat mengakses informasi dan sumber daya yang diotorisasi. Yang ketiga, integritas merupakan menjamin konsistensi dan menjamin data tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga upaya orang lain yang berusaha merubah data akan segera dapat diketahui. Yang keempat, pengguna yang sah atau legitimate use, menjamin kepastian bahwa sumber daya tidak dapat digunakan oleh orang yang tidak berhak. Demikian materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Selin dan Mas Diki. Terima kasih. Ancaman dan risiko keamanan. Ancaman adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Pada kenyataannya, ancaman tersebut dapat bersifat internal maupun eksternal, yang bersifat disengaja maupun tidak disengaja. Ancaman internal dan eksternal. Yang ancaman internal bukan hanya mencakup karyawan perusahaan, melainkan juga mencakup pekerja temporer, konsultan, kontraktor, bahkan mitra kerja bisnis perusahaan tersebut. Sedangkan yang ancaman internal itu diperkirakan bahayanya itu lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman eksternal, karena pengetahuan ancaman internal lebih mendalam akan sistem tersebut. Ancaman eksternal misalnya perusahaan lain yang memiliki produk yang sama dengan perusahaan atau juga pesaing usaha. Tindakan atau kecelakaan yang disengaja. Tidak semua ancaman merupakan tindakan disengaja yang dilakukan dengan tujuan mencelakai. Beberapa merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang di dalam atau di luar perusahaan. Di sini ada beberapa jenis ancaman. Yang pertama, virus. Virus itu program komputer yang dapat mereplikasikan diri sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program atau detektor lainnya. Yang kedua, worm. Program yang tidak dapat mereplikasikan dirinya sendiri di dalam sistem tetapi dapat menyebarkan salinan melalui email. Yang ketiga, Trojan horse. Program yang tidak dapat mereplikasikan atau mendistribusikan dirinya sendiri namun disebarkan sebagai perangkat. Yang keempat, adware. Program yang memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Yang kelima, spyware. Program yang mengumpulkan data dari mesin pengguna. Selanjutnya adalah resiko. Resiko keamanan adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Di sini, resiko-resiko dibagi menjadi 4.
Yang pertama, pengungkapan informasi dan tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua, penggunaan yang tidak terotorisasi. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi. Yang keempat, modifikasi yang terotorisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Putra Nugraha, NIM 1820210199. Kami dari kelompok 11 akan sedikit menyampaikan materi tentang sistem keamanan informasi ya. Keamanan sistem adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengamankan sebuah komputer dari gangguan dan segala ancaman yang membahayakan. Yang pada hal ini keamanannya meliputi keamanan data atau informasinya ataupun pelaku sistem atau user. Keamanan informasi merupakan perlindungan informasi dari berbagai ancaman agar menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi risiko bisnis, dan meningkatkan return serta peluang bisnis. Dalam merancang sistem keamanan sistem informasi terdapat aspek-aspek keamanan informasi yang perlu diperhatikan. Aspek tersebut adalah antara lain: yang pertama, confidentiality, aspek yang menjamin kerahasiaan data dan memastikan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua ada integrity, aspek yang menjamin data tidak dapat dirubah tanpa ada izin pihak yang berwenang. Yang ketiga ada availability, aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia pada saat dibutuhkan dan menjamin user dapat mengakses informasi tanpa adanya gangguan. Keamanan informasi adalah menjaga informasi dari ancaman yang mungkin terjadi dalam upaya menjamin kelangsungan bisnis, mengurangi tingkat risiko, dan mempercepat atau memaksimalkan pengambilan keputusan, investasi, serta peluang bisnis. Tingkat keamanan pada informasi juga bergantung pada tingkat sensitivitas informasi dalam database. Tujuan sistem keamanan. Sistem keamanan informasi memiliki 4 tujuan yang sangat mendasar, yaitu yang pertama, kerahasiaan. Informasi pada sistem komputer terjamin kerahasiaannya, hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Keutuhan serta konsistensi data pada sistem tersebut tetap terjaga. Yang kedua ada ketersediaan, menjamin pengguna yang sah untuk selalu dapat mengakses informasi dan sumber daya yang diotorisasi. Yang ketiga ada integritas, menjamin konsistensi dan menjamin data tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga upaya orang lain yang berusaha merubah data akan segera dapat diketahui. Yang keempat, pengguna yang sah, menjamin kepastian bahwa sumber daya tidak dapat digunakan oleh orang yang tidak berhak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.